Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu kita hari ini. Ibadah kita mulai. Kebaktian Minggu Pasion yang ke-6 ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang adil dan benar. Anaknya Yesus Kristus yang telah menyatakan hidup adil dan benar. Dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa mengajari hati dan pikiranmu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Mazmur 17 ayat 7. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 3. Pujian atas karya Allah. Saudara, keadilan Allah adalah keadilan yang membawa damai sejahtera, yang dinyatakannya melalui penciptaan manusia dan ciptaan lainnya, yang begitu sungguh-sungguh mulia, sehingga yang semuanya yang berguna untuk yang lemah dihargai oleh orang-orang yang kuat dalam kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 60 ayat yang pertama. Hai makhluk alam semesta.
ketidakmampuan dalam melakukan kebenaran. Dalam kehidupan ini sering kita melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sulit bagi kita untuk menemukan jalan keluar. Sehingga sering sekali keadilan dan kebenaran itu dilakukan menurut tolak ukur dan cara-cara dunia. Akibatnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Pada saat ini marilah kita meminta pengampunan di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Allah adalah adil dan penuh kasih. Ketika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia akan mengampuninya. Maka sebagai hamba Tuhan aku menyampaikan firman-Nya. Sungguh hati melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mari kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 395 ayat yang pertama dan ketiga. Sampailah saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang pertama, yang diambil dari kitab Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, "Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh, tidak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Hanyalah pertolongan oleh Allah dalam Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, pada hari ini passion yang ke-6 firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah mendapatkan bagian dalam kemuliaan Allah. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Demikian juga halnya sebagai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita ada dan bertekun dalam kebenaran, di sana ada tantangan, di sana ada penderitaan. Tapi yang jelas saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Allah kita, Allah yang hidup, yang mampu melihara orang-orang yang setia dan berpengharapan kepadanya. Jemaat-jemaat pada zaman Petrus, mereka banyak sekali mendapatkan masalah, penderitaan dan tantangan oleh karena imannya kepada Tuhan. Surat Petrus yang pertama, bagaimana pemeliharaan dan kasih Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya.
dan mereka benar-benar merasakannya dan berhasil mampu mewujudkan cinta kasih Allah dalam persekutuan mereka dan menyaksikan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan setelah mereka berhasil, sekarang ini mereka diperhadapkan dengan berbagai-bagai ajaran sesat, guru-guru palsu. Oleh karena itu Petrus memberikan suratnya yang kedua, supaya jemaat punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat tidak hanya hidup dalam anugerah Tuhan, tetapi harus mengenal Allah dengan benar. Ini adalah senjata bagi jemaat menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Karena pengajaran yang berkembang pada saat itu adalah kita hanya sementara hidup di tengah-tengah dunia, lalu mati, habis perkara. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi penghakiman. Karena itu, dalam hidup yang sementara ini, carilah apa yang membuat hidupmu bersuka cita, apa yang membuatmu bahagia. Tidak perlu, tidak penting persoalan-persoalan bagi orang lain. Yang penting hidupmu. Petrus sangat menekankan dalam ayat yang ketiga dan keempat, kita ini adalah ciptaan yang segambar dengan Allah, memiliki karakter Allah, dan sebagai manusia yang berharga kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah dalam kasih-Nya memberikan Yesus Kristus yang telah mati tapi yang telah juga bangkit dari alam maut. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan, dan orang-orang yang dibenarkan menjadi orang kudus. Itu yang dikatakan Petrus adalah orang-orang saleh. Kesalehan kita adalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita beriman dan percaya benar-benar kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya hidup kita benar-benar hidup di dalam kehidupan yang baru dalam Tuhan? Kita harus memiliki 7 karakter. 7 karakter yang digambarkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Dan ketujuhnya gambaran ini yang diberikan oleh Yesus Kristus, yakni kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara kita, keluarga kita, baru kasih kepada semua orang. Dan ini tidak terjadi secara otomatis. Iman harus aktif berjuang dengan sungguh-sungguh melawan segala kejahatan, sehingga apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita benar-benar kehidupan yang menyerupai Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sendiri bersaksi dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku akan melupakan apa yang ada di belakangku dan terus mengejar kemenangan di depan, supaya aku menjadi orang-orang pemenang dan menyerupai Kristus. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menoleh ke belakang, berjalan terus ke depan. Maka kita berjuang dalam kebenaran Tuhan. Apa keuntungan yang diberikan oleh Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah? Ayat 8 dan sampai 9 mengatakan bahwa hidup kita ini penuh sukacita. Dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan, kita menjadi giat, bergairah, dan selalu memberikan hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah bekerja di sana. Dan setelah itu maka kita mendapatkan kemuliaan, anugerah yang telah disiapkan oleh Allah nantinya dalam kemuliaannya. Dari nats ini, Petrus benar-benar memberikan pengharapan kepada jemaat bahwa berkat anugerah Allah tidak saja kita terima pada saat kita berada di tengah-tengah dunia, tapi setelah juga nantinya kita akan meninggalkan dunia ini.
Dengan tema kita hari ini, kita mendapatkan bagian dalam kemuliaan Allah. Artinya saudara, yang pertama, hidup dalam Kristus tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah napas hidup kita. Sekarang situasi yang cukup rumit dan menakutkan yang terjadi di tengah-tengah negara kita, yang terjadi di tengah-tengah sekitar kita akibat virus corona, membuat kita harus terisolasi di tengah-tengah keluarga, di rumah kita. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus punya jarak 2 atau 3 meter. Saatnya kita memperlengkapi diri kita secara pribadi dan keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Kita melihat saat ini bagaimana keluarga-keluarga dipersiapkan oleh Tuhan. Kita melihat Nuh bergaul benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah air bah, maka mereka hidup 40 hari dalam bahtera. Dan benar-benar Nuh mempersiapkan keluarganya, keluarga yang akan membawa berkat dan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Contoh yang kedua, Abraham. Ketika dia meninggalkan Haran, dia juga harus ikut dengan anak saudaranya Lot. Tapi Tuhan mengatakan harus berpisah. Benar-benar Abraham menjadi sebuah keluarga yang dipersiapkan, supaya dari keluarganya mereka benar-benar dipersiapkan menjadi berkat Tuhan bagi dunia ini. Saat ini saudara, kita berkumpul di tengah-tengah keluarga kita. Orang tua yang selama ini lebih banyak memberikan pengharapannya kepada guru lesnya, kepada orang-orang lain tentang pendidikan pekerjaan anak kita. Tapi saat ini Tuhan akan membangun kita bersama keluarga kita. Dan kita lihat banyak jemaat-jemaat kita yang selama ini juga yang mengatakan bahwa kami tidak pergi ke gereja, kami tidak ada waktu karena keluarga, karena orang tua kita. Tapi Tuhan katakan sekarang ini, sekarang saatnya bentengi keluarga kita, bekali keluarga kita, supaya hidup kekristenan kita benar-benar ada dan benar-benar bertumbuh di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bermegahlah di dalam Tuhan. Petrus tahu sebentar lagi dia akan mati. Tapi dalam kesempatan yang sempit, dia mewartakan kabar baik supaya semua jemaat menghargai hidupnya, menghargai Tuhan. Karena itu hadiah yang akan disiapkan itu menjadi kemenangan kita. Saat ini, selagi napas kehidupan diberikan oleh Tuhan, mari kita pakai untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Belajarlah dengan benar. Jangan membenarkan hal-hal yang biasa, tapi biasakanlah hal-hal yang benar, supaya hidup kita tetap menjadi berita keselamatan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa di surga. Engkau telah memberikan firman-Mu, menguatkan kami. Walaupun tantangan masalah yang begitu besar yang diperhadapkan kepada kami, tapi karena anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami tidak akan pernah gentar. Sebab Engkau adalah Allah dan Bapa kami yang sungguh-sungguh baik dan tetap menyelamatkan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita sebagaimana orang Kristen di semua tempat mengaku iman percayanya kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan firman Tuhan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat yang pertama. Kita nyanyikan 2 kali, ku beri persembahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki 2 syafaat kita dan 2 persembahan, marilah kita berdoa secara pribadi, mendoakan pergumulan kita dan tantangan yang akan kita hadapi, dan doa secara pribadi kita akan mulai. Mari kita akhiri doa kita dan kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah kami terima, dan penuh dengan kerinduan kami bersyukur melalui persembahan kami. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi persembahan. Berkatilah gereja Tuhan, agar melalui persembahan ini pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan Tuhan tetap diteruskan sampai ke ujung bumi. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan dengan kehidupan dan pekerjaannya masing-masing, sehingga jemaat tetap bersukacita bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan senantiasa dicukupkan oleh Tuhan sendiri. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa
untuk pemerintah yang saat ini juga melakukan pelayanan dan pekerjaan di mana tantangan kami yang cukup besar dalam menangani masalah virus corona. Berikanlah hikmat, kekuatan kepada pemerintah kami agar mereka dimampukan oleh kuasa Tuhan mengatasi gejala virus, dan oleh Tuhan sendiri kami dimampukan untuk mengatasi dengan baik. Biarlah juga dengan seluruh rakyat Indonesia tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi masalah ini, agar kami juga tetap setia membentengi kehidupan kami dengan penuh hikmat dan iman kami, setia dan berpengharapan saja kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat semua anak-anak kami yang saat ini juga harus belajar di rumah, di tengah-tengah keluarga. Anak-anak kami yang harus bekerja juga di tengah-tengah keluarga. Tuhan, ditambah-tambahkanlah hikmat kepada mereka. Diberikanlah kekuatan dan kesehatan. Jadikanlah orang tua menjadi pendamping, menjadi guru, agar semua anak-anak kami yang walaupun saat ini kami harus berada di tengah-tengah keluarga, tapi kami hidup di dalam sukacita kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang telah zaitun. Tuhan, dalam usia yang mereka cukup tinggi dan rawan terhadap masalah kesehatan, kami tetap berdoa supaya orang-orang tua kami diteguhkan, dikuatkan di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita menghadapi situasi yang akan terjadi saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, agar melalui persiapan ibadah baik yang dilakukan oleh gereja maupun keluarga-keluarga juga tetap bersatu hati memuliakan nama Tuhan dan sungguh-sungguh diperlengkapi oleh hikmat Tuhan, agar kami tetap bersukacita melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kondisi kesehatannya melemah dan sakit. Ada yang di rumah dan ada yang di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka juga dalam situasi keadaannya tetap berpengharapan dan tetap mendapatkan anugerah cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa hari-hari kami adalah berkat Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami agar situasi, kondisi yang diperhadapkan kepada kami tidak pernah kalah, karena kekuatan kami sesungguhnya adalah datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Inilah doa pengharapan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai saatnya kita kepada tekad kita. Allah adalah sumber keadilan dan kebenaran. Dan pada saat ini Tuhan memanggil dan mempersiapkan kita supaya tetaplah setia di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk meneguhkan tekad kita ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sampailah saatnya kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera. Lakukanlah keadilan dan kebenaran Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa dan memberkati hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.